antibiotic hits the system, within the next 12 months, the risk of that person developing major depression goes up by 24%. If you give them 2 courses of antibiotics in that year, their risk of major depression goes up 44%. And so when we give an antibiotic or we give belum, tadi di post aja. Nah, jadi beliau menyampaikan bahwa ketika depresi, terus juga menyampaikan bahwa ketika kita konsumsi obat-obatan, bahkan penurun panas sekalipun, itu ternyata mengganggu dan menyebabkan depresi bagi seseorang. Walaupun pemicu bukan hanya, setiap orang berbeda, ya, bukan hanya dari obat, bukan hanya dari situasi, bukan hanya dari, tapi akhirnya lanjut Pak, kita perhatikan di sini nanti bukan, ya, kita perhatikan ada gambar dinding usus, ya, videonya. Jadi di video ini Pak, di play. mau play yung video. What we now know is that as soon as an antibiotic hits the system, within the next 12 months, the risk of that person developing major depression goes up by 24%. If you give them 2 courses of antibiotics in that year, their risk of major depression goes up 44%. And so when we give an antibiotic or we give ibuprofen as a scary one, so ibuprofen, long before it goes to damage the kidney, one of the first things it does is damage the tight junctions in the gut lining. The tight junctions look like Velcro that holds billions of cells together called epithelial cells to create this boundary between bacteria and the immune system. And that boundary is literally your cellular sense of self-identity. So we give ibuprofen, we destroy all of the Velcro in a moment. And hours after your headache goes away, your gut is leaking information into your immune system. And you have now lost your cellular sense of self-identity. And you stay on that. Dari dinding usus yang rapat, kemudian ada lubang. Ya. Beliau melaporkan leaky, ini namanya leaky gut. Beliau melaporkan leaky gut dari ibuprofen. Ibuprofen loh, Bu. Penurun panas, apalagi antibiotik, ya. Dan bayangkan kalau sekarang ibu-ibu mengkonsumsi dengan rutin obat-obatan seperti itu. Pada akhirnya, itu kalau dinding ususnya terbuka, dia tidak bisa mengcounter atau dia tidak bisa menyaring dengan baik residu-residu racun. Akhirnya masuk dan menyebarlah ke seluruh tubuh. Itu baru obat yang cuma diminum beberapa hari saja, diminum cuma 5 hari, itu seperti itu di ususnya. Gimana kalau kita minumnya rutin berbulan-bulan, ditambah lagi dengan nutrisinya, ada pestisida dan sebagainya. Slide. Microbial enzymatic cycle ini teori kami, ya. Ini memberikan gambaran kalau dia bagus, ya, mulai dari nutrisi, ruang hidup dan sebagainya, maka sel yang diciptakan sempurna. Ingat, kembali lagi ke awal, bahwa setiap sel ada peran mikrobiom, peran mikroba. Jadi mikroba, kalau kita bilang mikrobiom, itu berarti produknya mikroba, metabolitnya, yaitu enzim, vitamin, mineral, dan sebagainya. Ibu bisa searching sendiri, bisa cari deh, kalau masih belum percaya juga, betul nggak sih bakteri yang masih hebat itu? Oh iya, tidak ada makhluk yang Allah ciptakan sia-sia. Even babi, ya Bu, ya, even babi buat muslim itu haram. But you know what? Babi itu di dalam tubuhnya ada mikroba yang sangat kuat untuk mendetoks racun bumi. That's why akhirnya saya berpikir begini, waktu saya ngobrol sama guru saya, seorang profesor mikroba, ya, tapi saya bilang, pantas ya Prof kalau gitu, untuk akhirnya terjadi kiamat, bumi meledak,
babi harus dibasmi. Karena yang menjaga bumi itu terus utuh, tetap bekerja. Pada racunnya sudah semakin tinggi, the pigs, babi-babi itu. Nah, kalau ekosistem mikrobiomnya, kemudian akhirnya kita bicara ekosistem mikroba, berarti kita bicara nutrisi. Karena setiap mikroba dia punya peran dalam proses dalam pemberian nutrisi ke sel. Kalau terganggu, akhirnya itulah penyakit. Dan itu kayak sedikit-sedikit, Bu. Dan tiap hari itu sebetulnya tubuh kita ada kerusakan. Setiap hari. Slide. Nah, ini gambaran. Jadi kalau sehat, lihat ya. Kalau sehat dinding ususnya, dia benar-benar bekerja dengan baik untuk dalam penyerapan dan untuk menyaring mana yang perlu dan tidak. Seiring waktu tiba-tiba makin lubangnya makin terbuka dan pada akhirnya dia tidak mampu untuk menyaring. Kalau sudah sampai ke sini, ini sudah kronis, ya, penyakitnya sudah kronis. Yang kita kenal misalnya kayak stroke, autoimun dan sebagainya, ya. Ini sebetulnya bacanya apa di sini? Dinding yang rusak bukan di usus aja. Begitu juga dengan dinding mulut kita. Paham ya? Jadi ini kerusakannya bukan di usus aja sebetulnya, tapi di seluruh tubuh kita itu kan punya dinding. Harusnya dindingnya itu kayak velcro. Ibu tahu velcro? Perekat itu yang kalau pakai sepatu yang kerat. Ya, itu kan harusnya kalau velcro-nya bagus, kuat kan perekatnya kan? Nggak akan masuk itu. Harusnya, ya. Tapi karena terjadi kerusakan, ini namanya disbiosis. Ketika terjadi ekosistem mikrobanya bahkan punah, kemudian nutrisinya juga jelek, tambah lagi kita mengandalkan obat-obatan, vitamin sintetik dan sebagainya, yang sintetik ya, not natural, apalagi bukan organik gitu kan. Mau tidak mau, akhirnya dindingnya kan rusak. Just a matter of time. Pada akhirnya kita tidak tahu organ mana yang akan meledak. Jadi ini kayak bom waktu. Sebetulnya dari zaman di rahim, dari saat kita di rahim, itu kita sudah punya sel-sel yang rusak. Nah, ini buat teman-teman yang kadang mungkin kalau ada rekaman gitu ya, di-share kalimat saya ini. Buat kamu yang lagi mengalami gangguan emosi, gangguan mental, dan merasa hidup semakin sulit putus asa, don't give up. Oke? Don't give up. Karena apa? Setiap detik selmu itu sebetulnya mengalami kerusakan, tapi dia nggak give up untuk mati. Dia berjuang sampai waktunya mati, baru dia mati. Usia sel itu 3 bulan. Jadi kalau kamu yang berpikir untuk bunuh diri, don't. Karena apa? Sel tubuhmu aja nggak give up loh, walaupun dia rusak. Berjuang sampai titik akhir, sampai Tuhan yang mengambil nyawa kita. Right? Slide. Oke, jadi bisa dibaca sendiri ya. Jadi ketika memang hubungan biologinya bagus, maka hasilnya tubuh kita bagus. Apa yang ditanam, di tanah itu pun bagus. Tapi kalau ada kerusakan, maka nutrisi yang kita butuhkan pun akan terganggu. Slide. Pada akhirnya ketika nutrisi terganggu, ada leaky gut dan ada kerusakan dari penciptaan. Kita bisa bandingkan ya antara tanah yang rusak dengan tanah yang sehat. Ya, tanah yang rusak
yang disimpan, disiram, yang kehidupannya, lingkungannya tidak baik, ya. Terus kemudian perlakuannya juga tidak baik, disiram oleh air limbah dan sebagainya. Hasilnya tanahnya mati. Ya, ini tidak ada kehidupan di sini. Pernah lihat kan Bu, tanah yang ditanam apakah bisa tumbuh? Dia butuh tanah yang seperti ini, ya kan? Bisa. Begitulah tubuh kita, Bu, Bapak. Kalau tubuh kita dibasmi, dihantam, ada radiasi lah, wabah virus lah, dan sebagainya, air yang terkontaminasi sama aja dengan limbah. What happened with our cells? Karena tubuh kita tuh gak tanah. Jadi kalau kita melihat tanah, bagaimana tanah rusak, begitulah tubuh kita pun rusak. Pemicunya sama. Ya, stres. Maka agar saya sebut ini lingkaran setan pada akhirnya. Ada orang yang hidupnya sehat, tapi kok tiba-tiba sudden death, cardiac arrest gitu ya, serangan jantung. Ya, pola hidup sehat, pola makan sehat, olahraga, dan lagi nggak ada wabah virus gitu ya. Dia nggak merokok, dia jaga makan, polusi, dia hidup di daerah yang cukup bersih misalnya. Sebagainya ini dia jaga. Tapi kok cardiac arrest? Kok serangan jantung? Pertanyaan saya akhirnya adalah, yang dimakan bebas tidak dari ini semua? Tanahnya, sayur yang dia makan, apakah benar-benar dari tanah yang baik? Hewan yang dia makan, apakah benar diperlakukan dengan baik? Karena bagaimana tanah rusak, begitulah tubuh makhluk hidup di atasnya. Slide Pak. Nah, inilah pada akhirnya why Sante Barley fits the soil to physiology model. Actually, ini kan framework ya. Awal ini kan sebuah konsep pemikiran. Ya. Menghubungkan aksis ya antara ekologi tanah dengan ekologi tubuh. Kenapa Sante Barley product, Sante Barley Farm fits, memenuhi kriteria ini? Ya karena dari tanahnya. Ketika tanahnya bagus, maka apa yang hidup di atas tanah itu akan, ya kalau mungkin diteliti bisa dibilang ada kesempurnaan secara nutrisi, baik makro, mikro maupun mikro. Oke, slide. Nah, kita lihat ya. Ini bagaimana protein diciptakan di dalam sel. Pertama, DNA. DNA itu kayak buku resep. RNA itu kokinya. Protein itu makanan yang udah jadi. Jadi kalau yang dinyalain Pak. Jadi kalau kita mikir asam amino protein, nah kayak gini nih. Ya. Jadi DNA itu kan dia ngasih data gitu ya, ngasih data kayak buku resep kita buka. Slide. Ya. Ini komponen molekulnya ya, penciptaan asam amino. Ya, udah. Sekedar tahu ya, biar ada bayangan gitu ya. Oh, ternyata di dalam sel, tadi kan pertama udah lihat sel ya, di gambar sel kan, pertama. Oh, sel saya seperti itu ya. Terus ternyata dalam sel ada penciptaan asam amino, ada DNA, ada protein diciptakan di sel gitu kan. Jadi DNA itu kalau buat saya mudahnya DNA itu kayak buku resep. RNA baca buku resep, dia masak gitu ya, akhirnya jadilah protein. Nah, ketika proses pembuatan juga ada protein-protein lain namanya chaperone. Chaperone itu yang membantu. This is kinesin protein, a tiny molecular motor walking through your cells, carrying vital cargo along microtubule tracts.
Powered by ATP, kinesin moves in a hand-over-hand motion, delivering vesicles, organelles, and even chromosomes exactly where they need to go. It can travel up to 800 nanometers, Keren ya? converting chemical energy into mechanical force with incredible precision. But when Okay, Pak. kinesin malfunctions, Nah, ini cellular saya mau kasih lihat transcription aja. breaks. Ya, saya mau kasih lihat aja. Ini adalah gambaran salah satu namanya kinesin. Kinesin itu di otot ya. Jadi dia nganterin proteinnya, punya tugas nganterin protein ini, protein itu. Inilah, jadi saya mau ngajak ibu-ibu sama bapak tuh membayangkan tubuh kita tuh seperti itu loh. Tapi kita nggak bisa lihat, saking dia mikronya, gitu kan. Nah kebetulan ini ada seorang ilmuwan yang membuat animasi ini. Dan ini adalah gambaran asam amino. Tanpa ini nggak ada sel, gitu kan? Coba perhatikan, wah pecah ya. Apa sih? Nanti bisa searching atau nanti dilihat ya di PDF ya. Penyusun asam amino apa aja? Ada arginin, ada triptofan, ada macam-macam. Ini semua di sini ini adalah jenis-jenis protein yang dipakai untuk membangun sebuah asam amino, molekul asam amino. Oke, slide Pak. This is kinesin. Oke. Nah, ya. Setiap nutrisi akan menentukan kesempurnaan sebuah proses penciptaan asam amino. Dari asam amino akhirnya menjadi protein, kemudian menjadi jaringan dan sebagainya, enzim dan sebagainya. Nutrisi yang tepat akan membantu penciptaan sel. Kalau hari ini kita makan makanan yang kurang bagus, gitu ya. 3 bulan kemudian, ketika sel itu seharusnya mati, harusnya kan dia memperbaiki diri. Harusnya sel yang baru tumbuh dengan lebih baik ya. Cuma masalahnya karena polusi dan sebagainya, sel berikutnya yang tumbuh itu semakin buruk, lebih buruk dari sebelumnya. Karena nutrisi untuk selnya tidak terpenuhi. Dan inilah kenapa akhirnya saya melihat bahwa Svante Barle memenuhi fits dengan konsep the framework ya, soil to physiology. Bagaimana tanah, dari tanah akan menentukan kualitas fungsi tubuh kita, fungsi organ kita. Karena dari tanah yang sehat, dia akan menyuplai, memberikan nutrisi yang sehat, yang sempurna, yang sesuai kebutuhan. Ada mineral, ada vitamin, ada enzim dan sebagainya. Dan yang paling utama, kenapa saya sangat menyukai produk ini? Kalian saya ada di mikrobiom. Ya. Prosesnya dari awal saya cari tahu bagaimana produk ini dipanen hingga nyampe ke kita. Ternyata prosesnya pendek. Proses yang pendek berarti dalam satu slide-nya atau satu scoop-nya dalam satu bungkusnya ya, dalam satu kanister itu nggak cuma nutrisi aja, tapi ada mikrobanya ibu-ibu, bapak ibu. Maka ini kalau buat saya ini adalah simbiotik. Produk simbiotik berarti di dalam satu produk itu ada makanannya, ada mikrobanya. Jadi mikroba itu adalah seperti kalau mau bangun sel. Kalau sel itu adalah rumah, kita bayangkan ya, sel itu rumah. Untuk bangun rumah, apa langsung pakai cicang langsung jadi? Tidak kan? Ada bahan-bahan dan ada pekerjanya. Makanya jumlah mikrobanya antara mikroba dan sel lebih tinggi mikroba dalam tubuh. Karena apa? Kan yang bangun selnya itu adalah si mikroba. Jadi mikroba itu kayak arsiteknya, the architecture of life. Tanpa ada mikroba,
Maka ini spesial banget. Ada nutrisinya, ada mikrobanya. Jadi begitu masuk dalam tubuh kita, bertemu dengan mikrobiom dalam tubuh kita, mereka langsung kerjasama dan fokus melakukan prebiosis. Slide. Nah ini salah satu materi ya. Oke, kita lewat aja, nanti bisa lihat di PDF-nya. Slide. Ya ini. Yang tadi adalah tentang orang itu vitamin C ya. Betul? Oke, slide. Ini sebenarnya bisa dibaca sendiri sebetulnya ya. Cuma saya ingin mewanti-wanti bahwa enzim yang ada dalam bahan itu seperti ini. Banyak produk, banyak tanaman, banyak herbal ya. Cuma seringkali kok kayak nggak kerja gitu. Itu udah minum banyak. Ada yang bagus, ada yang bilang aku bagus minum gamat. Ada yang bilang aku nggak bagus minum gamat. Ada yang bilang aku bagus madu aja. Ada yang bilang. Karena begini, ketika komponennya itu tidak organik, berarti ekosistem mikrobiomanya, bakterinya tidak sempurna. Ya. Ketika tidak sempurna, berarti ada metabolit, ada nutrisi yang tidak ada. Yang paling gampang saya mau menjelaskan dalam kasus diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu bukan kita tidak punya insulin, dan juga bukan kita tidak bisa sehingga dia tidak bukan tidak punya insulin. Nah kalau kita berarti kan kita punya insulin ya. Selama ini taunya adalah tidak ada insulin, padahal tidak. Insulinnya ada. Tapi kenapa ini kayak kita lagi jalan atau nongkrong di kafe, terus glukosa lewat. Aku insulin nih, dirimu glukosa, tapi aku nggak bisa lihat. I'm blind. Harusnya kan ditangkap ya dan dikelola. But I'm blind. I'm blind or I'm weak. Saya buta atau saya lemah atau dalam tubuh kita itu kayak kinesin tadi, harus ada penyambung, harus ada regulator, harus ada katalisator. kalau bahasa sederhananya ada mak comblangnya. Kita mau kenalan, dikenalin dulu sama ibu, gitu kan? Wah ini kenalin, baru dia oh kamu glukosa, sini gitu. Harus seperti itu. Tapi ibu ini nggak ada, hilang, reseptornya hilang, dibahasnya reseptor. Sehingga akhirnya saya nggak kenal dia pun cuek aja, malah seneng gua nggak tangkap, gitu kan? Numpuk deh. Itulah yang terjadi. Dan itu peran enzim. Salah satunya juga enzim. Kalau sampai terjadi kegagalan seperti itu, sekali, dua kali, akhirnya boom meledak jadi diabetes mellitus, akhirnya boom, nggak tahu deh, gara-gara diabetes mellitus jadi buta lah, jadi stroke lah dan sebagainya. What happened? I don't know. Kan harusnya tubuh mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Ternyata tidak ada yang menyambungkan. Ya. Disinilah ekologi kita bicara ekologi itu nggak bisa lepas. Bagaimana ekologi alam, bagaimana alam, bagaimana tubuh kita, itu nggak bisa lepas. Ya, selama kita masih hidup di bumi ini, berarti seharusnya tubuh kita berjalan sesuai dengan bagaimana alam bekerja. Kalau tubuh kita tidak bekerja sebagaimana alam bekerja, berarti ada yang punah dalam tubuh kita. Sebentar lagi Pak. Ini asam amino, ya.
komponen asam amino di sini di bale itu hampir memenuhi bagaimana komponen asam amino yang tadi saya perlihatkan. Itu ada arginin dan sebagainya. Dan perannya ini sangat penting untuk regenerasi sel. Ini yang kenapa akhirnya saya jatuh cinta banget sama sate bale. Karena kompleksitas nutrisi yang dia miliki bukan hanya vitamin. Kalau kita benar keluar, itu rata paling cuma 1-2, misalnya jual glutathione aja, tapi di balik ada. Dalam satu produk semua ada, gitu kan? Namun apakah kemudian kita hanya butuh bale aja? Oh, tidak. Silahkan ditambahkan. Tapi ini sebaiknya menjadi asupan wajib. 1-2 saset, kalau saya beli 2 saset. Enggak satu. Ibu saya gagal ginjal. Sudah 2 kali cuci darah. Mukanya tuh fresh banget ya. Kemarin ketemu dengan Pak Dini sama Bu Ida, mukanya beda ya Pak, udah sehat, bersih. Dan sekarang tidak cuci darah. Beliau minum 2 saset aja. 2 saset. Dan saya wanti-wanti mah jangan berhenti ya, harus terus menerus karena proses perbaikan itu harus continue. Tidak bisa cuma sekali 2 kali terus berhenti. Karena